Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ayyuhal akhwat wal akhawat rahmani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita dan masih tentunya membahas kitab Masail Al-Jahiliyah yang tentunya membahas masalah atau sifat-sifat jahiliyah yang tentunya itu bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu syariat. Taib kita sekarang akan membacakan perkara atau sifat jahiliyah yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu yang ke-14. Yang ke-14 ar-rabi'ata asyrata, di situ anna kulla ma taqaddama mabniyun ala qa'idatin wa hiya an-nafyi wal itsbati fayattabi'una al-hawa wadh-dhann wa ya'riduna amma atahumullah. Di situ disebut perkara atau seluruh perkara sebelumnya, yaitu perkara-perkara jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah sebelumnya yang disebut dari masalah yang pertama, dari yang pertama sampai yang ke-13, itu semuanya dibangun di atas kaidah penafian dan penetapan. Penafian dan penetapan. Mereka lebih mengedepankan, mengutamakan hawa nafsu dan prasangka-prasangka serta menolak apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Tapi ini dia yang ke-14 yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, dan ini tentu benar adanya kalau kita melihat dari poin pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya dari perkara-perkara jahiliyah atau sifat-sifat jahiliyah yang beliau sebutkan, ini tentu sesuai dengan apa yang disebutkan di sini, bahwa kaidah mereka yaitu orang-orang jahiliyah tersebut, yaitu kaidah penafian dan penetapan. Jadi apa yang dimaksud dengan kaidah penafian dan penetapan? Penafian maknanya menafikan, meniadakan. Tentu yang dinafikan di sini adalah lawan daripada apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menafikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kita maklumi kitab ini menyebutkan perkara-perkara jahiliyah yang berlawanan dengan apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Maka tentu penafian atau menafikan di sini adalah tidak lain tidak bukan menafikan syariat Allah Subhanahu wa taala dan dakwah Rasulullah tentunya. Jadi ini kaidah pertama, menafikan. Lalu kemudian menetapkan ya, tentu konsekuensi daripada penafian, konsekuensi daripada sesuatu yang dibuang atau dihilangkan, adanya yang ditetapkan, adanya sesuatu yang ditetapkan. Ya tentu orang-orang jahiliyah di sini ya setelah menafikan syariat Allah Subhanahu wa taala, dakwah Rasulullah, ya tentu mereka setelah itu menetapkan keyakinan-keyakinan mereka, menetapkan apa yang mereka yakini daripada adat istiadat, daripada taklid yang kita pernah bahas sebelumnya, lalu kemudian daripada perpecahan-perpecahan, kemudian ya semuanya dari perkara jahiliyah dari 1 sampai 3 dan bahkan semuanya ini terkait dengan ini. Jadi oleh karena itu penafian dan penetapan adalah kaidah umum ya, yang dasar, dan itu semua berlaku. Jadi orang-orang yang mengikuti kebenaran, mengikuti al-haq juga menggunakan kaidah penafian dan penetapan ini. Cuma perbedaannya adalah kalau mereka-mereka ahlul haq, mereka-mereka yang mengikuti kebenaran, tentu yang dinafikan adalah kebatilan. Kemudian yang ditetapkan adalah al-haq. Contoh, ya selalu kita fahami dalam kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi poinnya kita lihat asyhadu an la ilaha illallah. Ini kita sudah fahami di situ rukun daripada syahadat. La ilaha illallah ini kan menafi dan isbat, nafi dan isbat. Jadi baik pengikut kebenaran
maupun pengikut kebatilan itu selalu menggunakan kaidah penafian dan penetapan seperti ini. Jadi kalau ahlul haq ya tentu yang dinafikan adalah kebatilan, lalu kemudian yang ditetapkan adalah al-haq, la ilaha illallah, la menafikan ilah, yang dinafikan adalah sesembahan, ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. An-nafyu, la menunjukkan adalah an-nafyu, kemudian illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan itsbat, menetapkan. Jadi menafikan sesembahan, ibadah selain Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menetapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang paling berhak disembah, selainnya maka batil. Itu versi ahlul haq tentunya. Tapi kalau versi ahlul batil ya kebalikannya, tidak dinafikan atau menafikan apa yang ditetapkan oleh ahlul haq, lalu kemudian menetapkan apa yang dinafikan oleh ahlul haq. Nah, poinnya di sini adalah kata beliau, fayattabi'unal hawa wadh-dhann wa ya'riduna amma atahumullah. Nah, kenapa sampai terjadi demikian, menafikan kebenaran dan menetapkan kebatilan? Kenapa demikian? Karena mereka lebih mengedepankan fayattabi'unal hawa, lalu mereka ittabi'u, mengikuti hawa yaitu keinginan, hawa nafsu, wadh-dhann, prasangka serta menolak apa yang diturunkan Allah kepada mereka, Ini tentu sebab utama daripada menafikan al-haq, kemudian menetapkan kebatilan atau yang berseberangan lawan daripada hak adalah sumber utamanya ini, yaitu mengikuti hawa nafsu, lalu kemudian mengedepankan, mengutamakannya, dan juga kemudian prasangka-prasangka yang tak jelas sumbernya, prasangka-prasangka yang tak jelas dasarnya, hanya prasangka-prasangka saja. Nah, kemudian kata beliau, menolak apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Menolak apa yang diturunkan Allah kepada mereka ini adalah buah daripada mengedepankan atau mengikuti hawa nafsu dan juga prasangka-prasangka. Nah, tentu kalau kita ingat apa yang kita bahas di kitab Ighatsatul Lahfan, bahwasanya nafsu, hawa, gitu kan, ada yang bersifat ammarah bisu, yang mengajak kepada keburukan, lalu kemudian ada yang mengajak kepada kebaikan. Nah, tapi kebanyakan kalimat hawa ini kepada keburukan. Jadi oleh karena itu para ulama ketika menyebutkan perpecahan yang kita pernah bahas di poin yang kedua, bahwasanya orang jahiliyah itu kan suka berpecah belah, baik dalam agama, baik di dalam dunia, itu mereka suka berpecah-pecah, dan mereka tidak suka untuk dikomando atau mereka tidak suka untuk tunduk kepada pemimpin, lalu kemudian ya mereka suka bebas begitu. Kita baca dalam ayat innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Innalladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka berpecah belah menjadi golongan-golongan. Itu kata para ulama tidak bukan penyebab utamanya adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu, karena mereka mengikuti keinginan-keinginan mereka semata, keinginan-keinginan yang tentu di luar daripada batasan-batasan syariat. Jadi oleh karena itu ketika orang itu mengikuti keinginannya, lalu kemudian keinginan ini tidak dibatasi dengan keinginan syariat, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka itu masuk dalam kategori ini, yaitu mengikuti hawa nafsu. Jadi hawa nafsu di sini ya tentu tidak mengait dengan tidak hanya terbatas pada hawa nafsu terkait wanita, karena kita kalau menyebutkan atau sebagian kita kalau disebut hawa nafsu itu pikirannya menuju kepada syahwat saja. Jadi hatta syahwat sekalipun itu
tidak terbatas kepada wanita. Jadi oleh karena itu sering kita dengar ada tahta, ada harta, ada wanita, itu semua syahwat namanya. Itu semua syahwat. Jadi kadang ada orang saya tidak memiliki syahwat. Dipikirnya hanya terbatas pada wanita saja, tidak. Jadi oleh karena itu hawa, kemudian syahwat itu terkait dengan keinginan. Terkait keinginan yang tanpa kontrol. Jadi oleh karena itu apa saja yang mengikuti hawa nafsu tanpa mengikuti batasan-batasan syariat, maka ini yang dimaksud di sini. Jadi mereka terjerumus ke dalam sifat-sifat jahiliyah, yaitu terutama kepada hal-hal syariat, kepada hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah nyata, atau dengan istilahnya qat'i. Qat'i. Karena kalau kita berbicara dalil, itu ada istilah dalil qat'i, ada dalil dhanni. Dalil qat'i itu dalil yang sudah jelas kesahihannya dan tak bisa dibantahkan. Itu namanya dalil qat'i. Nah, biasanya dalil qat'i ini ada pada masalah-masalah akidah. Masalah-masalah akidah. Jadi kalau masalah akidah itu digolongkan dalam masalah qat'i. Masalah yang sudah fix, tak boleh lagi diganggu-gugat. Terkait dengan tauhid, terkait dengan syirik, itu semua adalah masalah qat'iyah yang sudah jelas dalilnya, yang tak terbantahkan. Nah, lalu kemudian masail al-fiqh, yaitu masalah-masalah pada fikih, itu kebanyakannya adalah masalah dhon. Sebab itulah ketika kita berbicara fikih, ya, ada perbedaan ikhtilaf, banyak sekali ikhtilaf di kalangan para ulama. Itulah yang dimaksud dengan yang kategori dhon. Oleh karena itu kita tentu memahami kalimat dhon, kalimat prasangka di sini, ya, prasangka ya, tentu prasangka yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala di sini adalah prasangka yang buruk tentu, ya, yang mengarah kepada hal-hal yang buruk yang membawa seorang kepada keburukan sehingga masuk ke dalam menafikan al-haq dan juga menetapkan al-batil. Sama juga dengan hawa, Ya, karena hawa, keinginan, hawa nafsu, keinginan, ini kan kalau diarahkan menuju baik, itu akan menjadi baik, atau tidak? Nah, kalau diarahkan dan tanpa ada kekangan batasan, ya tentu akan menjadi buruk. Begitu juga dengan dhon. Jadi tidak secara mutlak hawa nafsu, kemudian prasangka ini tidak secara mutlak buruk secara asalnya, tidak, ya. Tapi kebanyakannya ketika dibawa kepada hal-hal yang buruk yang menjadi seperti ini, maka banyak istilah-istilah di dalam syariat. Kalau udah hawa gitu kan, kalau udah dhon, itu arahnya kepada negatif. Kalau tidak, dia juga bisa bermakna positif apabila digunakan dalam hal-hal yang positif. Ya, contoh tadi kita sebutkan masail fikih. Masalah-masalah fikih disebut adalah dalilnya kebanyakannya dalil dhon. Nah, apa yang dimaksud dengan dalil dhon dalam masalah fiqhiyah, dalam masalah fikih, lawan daripada masail qat'iyah. Jadi tadi kita sebutkan masail qat'iyah adalah masalah-masalah yang sudah fix, yang tak terbantahkan, yang tak boleh lagi di ikhtilaf atau di perbedaan pandangan pendapat dan seterusnya. Ya, masalah qat'iyah itu ada pada masail akidah, masalah tauhid, masalah syirik. Itu memang tidak ada khilaf tentunya di situ, karena dalil-dalilnya qat'i, sudah jelas fix dan tidak bisa diganggu gugat. Terkait dengan syirik, tauhid, Allah sebagai sesembahan, la ilaha illallah, itu semua sudah ada dalil yang qat'i. Nah, lain halnya dengan masail fiqhi tadi kita sebutkan. Kenapa disebut dhanni? Karena masih ada celah-celah pemahaman yang membawa kepada kesimpulan-kesimpulan hukum yang lainnya. Oleh itu tidak heran dalam suatu permasalahan di antara mazhab-mazhab yang ada, dalilnya sama, namun tiba-tiba hukumnya berlainan. Istimbat hukumnya berlainan. Padahal dalilnya sama. Ini satu hadis. Tapi ternyata ketika keluar
natijah atau hasil daripada hukum tersebut lain. Mazhab fulan mengatakan wajib, mazhab fulan mengatakan makruh, mazhab fulan mengatakan mustahab atau sunnah. Padahal semua mazhab ini bersumber pada dalil yang satu. Satu dalil, misalnya dalam satu permasalahan, satu dalil. Nah, kenapa ada keluarnya hukum-hukum yang banyak ini padahal satu dalil? Kan kalau ukurannya satu dalil kan berarti seharusnya satu hukum yang keluar. Nah, inilah yang dimaksud dengan dhon dalam masail fiqhiyah. Dalam masail fiqhiyah, karena celah-celah untuk mengeluarkan atau pendapat dan seterusnya dalam masalah fikih itu ada di situ. Maka kemungkinan dalam istimbat hukum masalah fikih ini yang disebut dengan dhon, dalil dhonni. Nah, bukan berarti dalil dhonni lalu kemudian mengikuti hawa nafsu. Tidak demikian. Jadi itu tadi kita ingin pilih ya, menjelaskan bahwasanya asal daripada dhon itu sendiri ya apabila digunakan dalam kebaikan ya baik juga. Namun sekali lagi dhon yang mana satu yang baik? Ya dhon yang ada dasarnya. Ya seperti masail fiqhiyah ya yang tadi kita sebutkan itu kan dalilnya dhonni tadi. Nah, namun ada dasarnya. Tidak hanya semata-mata prasangka. Sebab itulah kalau semata-mata prasangka tanpa ada dasar dalilnya itu adalah mazmum, tercela. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan iyyakum wadh-dhon. Jadi jauhilah kalian dhon, prasangka. Jadi fa inna dhanna akdzabu al-hadits, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Jadi atau sedusta ucapan. Jadi itu menunjukkan bahwasanya dhon yang dimaksud di sini adalah dhon yang tanpa dasar, sehingga muncul istilah su'udzon. Berburuk sangka. Kenapa muncul buruk sangka ini? Karena tidak ada dasarnya. Tiba-tiba saja prasangkanya demikian. Tiba-tiba saja melihat kawannya baru keluar dari suatu tempat lalu kemudian menghukumi kawannya baik misalnya atau buruk misalnya dan seterusnya. Itu berkaitan dengan dhon. Nah, balik kepada masalah jahiliyah ini, bahwa perkara-perkara atau pembahasan-pembahasan dari 1 sampai 13 yang tadi disebutkan ini, itu semua adalah dibangun di atas keinginan hawa nafsu dan prasangka-prasangka semata yang tidak ada dasarnya. Maka hasilnya adalah menolak apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Oleh itu kalau kita melihat nas ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait mereka-mereka ya ahlu kitab lah atau mereka semua yang menolak al-haq, itu semua adalah akibat mengikuti hawa nafsu. Bahkan kalau kita melihat dalam surah Al-A'raf ayat 176, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan ahlu kitab ya. Jadi ulamanya Bani Israel itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Wattaba'a hawah. Jadi mereka mengikuti hawa nafsu. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, yaitu orang-orang alim dari golongan Bani Israel. Famathaluhu kamathalil kalbi. Jadi maka karena mereka mengikuti hawa nafsunya, jadi mereka sudah tidak mengikuti kebenaran lagi. Maka permisalannya, kata Allah Subhanahu wa taala di situ, permisalannya umpama mereka itu adalah kamathalil kalbi, seperti umpama kalb, yaitu anjing. Jadi anjing ini kemana-mana, intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Jadi kamu bawalah dia atau kamu diamkanlah dia, anjing ini tetap menjulurkan lidahnya. Yang namanya anjing ya begitu kan, tetap menjulurkan lidahnya. Dalam posisi apapun ya, mau dia jalan, mau dia berhenti, anjing kan selalu mengeluarkan lidahnya. Kita pahamlah itu sifat anjing. Nah, itu umpama demikian orang-orang yang alim, orang yang tahu kebenaran, begitu ya, sudah jelas al-haq, sudah jelas dalil-dalilnya, masih juga tidak mau mengikuti, masih juga mengutamakan hawa nafsunya,
masih juga mengutamakan prasangka-prasangkanya gitu. Ya boleh saja nih prasangka-prasangka, takkan dia yang baru saja dari Qatar misalnya, atau ya seperti masalah jahiliyah itu dari mana dia menuntut ilmu dan seterusnya. Tidak mungkin orang-orang yang di luar sana, atau tidak mungkin Kiai Fulan, Habib Fulan itu salah. Tidak mungkin. Itu kan menunjukkan prasangka. Itu menunjukkan prasangka-prasangka. Jadi orang-orang seperti itu, terkhusus di sini Allah menceritakan tentang ulamanya Bani Israel, karena mereka ulama Bani Israel itu mengikuti hawa nafsunya, prasangka-prasangkanya, lalu kemudian akhirnya tidak mengikuti kebenaran, menolak al-haq. Jadi diumpamakan ibarat anjing. Famathaluhu kamathalil kalbi. Jadi anjing itu kata Al-Quran yaitu intahmil alaihi al-hath yatrukhu yalhath. Jadi gimana pun keadaannya dia selalu menjilat. Anjing itu kan sifatnya menjilat, menjulurkan lidahnya. Jadi kita juga punya peribahasa ya, jangan jadi anjing penjilat. Gitu kan kasar sekali lah ya bahasanya. Tapi rupanya Al-Quran menggambarkan orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, tidak mengikuti kebenaran, itu ibarat anjing rupanya. Ya. Jadi kemana saja dia ini tetap menjulurkan lidahnya, menjilat dan seterusnya. Kemudian banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan terkait dengan hawa nafsu, dzon dan seterusnya. Di antaranya adalah kabar daripada atau Allah Subhanahu wa taala mengabarkan terkait dengan Bani Israel, kaum Nabi Musa. Ya, dalam surah Al-Qasas itu ayat 47 sampai ayat 50 yang terakhir itu, kata Allah di situ, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jadi jika mereka Bani Israel, kaum Nabi Musa waktu itu ya, tidak yastajibu laka, ya, tidak menjawabmu, mengikutimu, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian Allah menyebutkan wa man adalla mimman ittaba'a hawah bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Jadi siapakah orang yang paling sesat ya daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang zalim. Nah, ini dan juga ayat-ayat yang lain yang menceritakan tentang atau mengkabarkan tentang hawa nafsu yang tercela ini, yang mengakibatkan menolak apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian prasangka-prasangka, baik sadar maupun tidak sadar, itu mereka sudah masuk ke dalam dua kesalahan yang dua-duanya ini adalah kesalahan besar tentunya. Kesalahan besar atau kalau kita bahasakan lebih yaitu penyelewengan yang besar. Yang pertama, condong kepada kebatilan, itu lebih memilih kebatilan daripada kebenaran. Ini juga sudah menjadi penyelewengan. Jadi ini sudah menjadi penyelewengan, condong kepada kebatilan, kemudian i'rab, menafikan, tadi kita sebutkan, menolak daripada kebenaran dan berpegang teguh kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah menjadi penyelewengan yang besar, dan bahkan ini bisa menyampaikan kepada kesyirikan dan juga kemaksiatan yang lainnya. Karena kalau udah condong kepada kebatilan, lalu kemudian menolak kebenaran, lalu kemudian berpegang teguh dengannya, ini kemudian kemungkinan besar orang ini akan terjatuh imma syirik, imma maksiat. Ini sebab itu tadi kita sebutkan kesalahan, dan juga kesalahannya adalah kesalahan besar, penyelewengan yang besar. Kemudian yang kedua, kata para ulama, kesalahan atau penyelewengan yang
selanjutnya yang diakibatkan oleh mengikuti hawa nafsu ini adalah fihi i'tiradan ala syar'i, anna fihi i'tiradan ala syar'i wastidrakan wa ziyadatan alaihi. Ya, ditambah penyelewengan atau kesalahan yang pertama berupa menolak kebenaran. Yang kedua, kesalahannya adalah ada di situ secara tidak langsung atau langsung mereka menambah ya istidrak wa ziyadah, yaitu mengoreksi. Nah, ini bahasanya. Yang kedua ini adalah ada setelah dia menolak kebenaran, lalu kemudian condong kepada kebatilan, itu menunjukkan yang kedua adalah ada unsur mengoreksi. Itu adalah bentuk mengoreksi syariat. Maksudnya konon syariat ini tidak sesuai, lalu kemudian dikoreksi. Kemudian selanjutnya ketika dia mengoreksi, maka secara langsung tidak langsung ada tambahan di situ ziyadatun ala asy-syariah, yaitu menambah syariat, Karena seorang itu kalau sudah mengoreksi ya, kemudian kan pasti ada datang setelahnya hasil daripada koreksinya, atau amalan-amalankah atau pendapat-pendapatkah yang hasil daripada koreksi sebelumnya. Itu berarti hasil barunya itu adalah tambahan. Ya kalau dalam bab dunia mungkin tak masalah ya. Mungkin malah bagus ya, karena ada koreksi lalu kemudian di ini dan seterusnya. Dan bahkan juga dalam bab syariat kalau memang keliru keliru secara jelas lalu kemudian dikoreksi, itu pun betul. Tapi ini kita berbicara adalah dalil-dalil yang sudah jelas, terutama dalil-dalil qat'i. Terutama dalil-dalil qat'i yang tadi di awal kita sebutkan, yang sudah fix, yang tidak bisa lagi diganggu gugat. Maka ketika dia mengoreksi dalil-dalil tersebut, itu ada bentuk istidrak, mengoreksi terhadap syariat. Ya tentu siapa yang dikoreksi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat tersebut. Nah, lalu kemudian setelah mengoreksi ada hasilnya. Nah, hasilnya ini adalah menambah. Itu namanya menambah. Dan ini tentu sangat-sangat menyimpang ya, sangat-sangat menyeleweng, menyimpang daripada surah Al-Maidah ayat 3 yang kita sering baca. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sekarang aku sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagimu agamamu, dan aku atmamtu alaikum, aku juga sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam sebagai agama kamu. Ini ayat dalam Al-Maidah ayat 3 ini menunjukkan kesempurnaan Islam tentunya. Dan ini masyhur ketika Imam Malik rahimahullahu taala berkomentar terkait dengan ini, terkait dengan surah Al-Maidah ayat 3 ini, bahwa itu barang siapa yang menambah dan seterusnya daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, itu ibarat apa? Ibarat telah menuduh bahwa Nabi SAW khana ar-risalah. Itu mereka ibarat telah menuduh Nabi SAW berkhianat terhadap risalah. Apa yang makna khianat? Makna khianat adalah boleh menambah, boleh mengurangi, boleh menyimpan, tidak menyampaikan. Itu makna khianat. Jadi seolah-olah mereka orang-orang yang istidrak, yang mengoreksi syariat, lalu kemudian ini yang benar, ini yang tidak benar, ini yang harus diikuti dan seterusnya, setelah dalilnya sudah tegak, itu kan ibarat menambah-nambah. Maka ini kata Imam Malik rahimahullah ta'ala terkait ayat ini, itu ibarat mereka telah menuduh Nabi SAW berkhianat, tak benar di dalam menyampaikan risalahnya. Ini penyimpangan, penyelewengan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu hendaknya orang-orang yang menyelisihi syariat ya, itu betul-betul takut ya terhadap ayat-ayat seperti ini, karena secara tidak langsung mereka telah tadi istidrak, mengoreksi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu masuk ke dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira."
Di barang siapa yang yushaqiqir Rasul, menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya setelah tegak, setelah datang mata bayyinal huda, setelah datang dalil-dalil, setelah datang kejelasan, yaitu dalil yang ada, yaitu petunjuk. Lalu kemudian setelah kejelasan dalil, petunjuk dan seterusnya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, lalu kemudian dia memilih jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Ya, jalan orang mukmin ya tentu yang mengikuti tadi kebenaran, petunjuk dan seterusnya. Apa yang akan didapatkan? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Jadi akan disesatkan, lalu kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wasat masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Dan ini ayat ini ya sering kita baca tentunya terkait dengan orang-orang yang menyelisih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala secara umum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu menyebutkan dalam kitabnya Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah, ini kita baca saja di sini. Kata beliau di situ, wa sahibul hawa ya'mihil hawa wa yusammihu fala yastahdir ma lillahi wa li rasulihi fil amri wa la yatlubuhu wa la yarda li ridallah wa rasulah wa la yarda li ridallahi wa rasulihi. Jadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu mereka dibutakan oleh hawa nafsu tersebut dan juga ditutup mulutnya, dikunci mulutnya. Fala yastahdir ma lillahi wa rasulihi fil amr. Jadi mereka tidak lagi berfikir atau mereka melupakan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya, dan juga mereka tidak ridho terhadap apa yang diridhoi oleh Allah dan apa yang diridhoi oleh Rasulullah SAW. Wala yaghdab li ghadabillah wa rasulih. Dan orang-orang seperti itu juga tidak marah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya marah kepadanya. Dan sampai akhir daripada ucapan beliau rahimahullahu taala. Jadi poinnya adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya ya tertutup matanya, tertutup telinganya, tertutup mulutnya, tertutup dan seterusnya. Tertutup dari apa? Ya tentunya tertutup daripada kebenaran. Sehingga selalu jalannya menyelisihi jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ridho terhadap apa yang Allah ridhoi, tidak mau marah terhadap apa yang Allah marah di situ dan seterusnya. Jadi wala dan baroknya itu sudah tidak ada. Loyalnya, marahnya itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau sudah demikian ya maka tentu orang ini sangat-sangat terjauh dan sesat daripada kebenaran. Kemudian juga ada asar daripada Ali radhiyallahu taala anhu yang disebut dalam kitab Fadail As-Sahabah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita baca di situ apa yang disebut oleh Imam atau Ali radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, inna akhwafa ma atakhawwafu alaikum ithnatan. Sesungguhnya suatu hal yang paling aku takuti dari kalian, kata beliau, adalah ithnatan. Ada dua hal. Ada dua hal atau dua sifat. Yang pertama, tulul amal. Banyak angan-angan. Banyak angan-angan. Banyak cita-cita, keinginan. Kemudian wattiba'ul hawa. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Ini dua sifat yang paling ditakuti oleh beliau kepada kita-kita semua, ya, supaya ya tentu ini kita jauhi sifat-sifat seperti ini. Ada dua, kata beliau, tulul amal, banyak angan-angan, berangan banyak, kemudian mengikuti hawa nafsu. Kemudian kata beliau, fa amma tulul amali fa yunsi al-akhirah. Adapun tulul amal, banyak angan-angan, itu menyebabkan lupa dari akhirat. Lupa akhirat. Maka sebab itu ya patut kita takut ya. Faktanya demikianlah. Kalau banyak angan-angan begitu ya, akhirnya ujungnya terjauh daripada akhirat. Jadi ujung-ujungnya dunia.
Nah, ini orang yang banyak angan-angannya seperti inilah. Ingin jadi ini, ingin punya ini, ingin punya itu, dan seterusnya. Ya masih mending dia bekerja ya untuk mengejar keinginannya. Kadang banyak hayalannya. Boleh kita sebut juga di sini banyak hayal ya, keinginan. Jadi yang kenapa mereka beliau takuti? Fa amma tulul amali fayunsi al-akhirah. Adapun banyak atau panjang angan-angan ini, banyak hayalan, itu melupakan dari akhirat. Kemudian wa amma tibaul hawa fayasuddu 'anil haq. Adapun mengikuti hawa, mengikuti keinginan hawa nafsu, itu bisa menyebabkan menolak kebenaran, Lalu kemudian beliau sebutkan, ala wa innad dunya qad wallat mudbirah wal akhiratu muqbilah. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu berlalu, wal akhiratu akan datang, akhirat itu akan datang. Wa likulli wahidatin minhuma banun, dan setiap daripada dunia dan akhirat itu memiliki anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan kamu menjadi anak-anak dunia. Maksudnya pencari dunia. Yang tadi anak-anak akhirat maknanya pencari akhirat. Kalau anak dunia berarti mencari dunia. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab. Sesungguhnya hari ini adalah tempat beramal, waktunya beramal, dan tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Tapi besok nanti di akhirat, kelak di akhirat itu adanya adalah hisab, perhitungan amalan, dan tidak ada amal lagi, tidak ada amal. Maka sebab itulah beramal, jangan panjang angan-angan, jangan banyak hayalan, dan ingat jangan juga mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Sebab itulah dalam surah Al-Baqarah itu kita baca, wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian di jalan Allah. Kemudian wala tulqu bi anfusikum ila tahluka. Jadi jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Jadi jangan kalian menjerumuskan diri kalian daripada kebinasaan. Jadi menjerumuskan diri, ini poinnya, dalam kebinasaan itu tidak lain tidak bukan adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu dan juga mengikuti prasangka. Jadi mengikuti hawa nafsu ini dalam surah Al-Baqarah ini disebutkan itu adalah bentuk daripada menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebinasaan, ya, karena setiap orang jauh daripada kebenaran, lalu kemudian setiap orang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan maksiat dan seterusnya, itu ibaratnya telah binasa. Dan apabila mengikuti hawa nafsu, itu maknanya dia sendiri yang menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan tersebut. Maka dalam ayat ini kita diingatkan jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan, karena tentu mengikuti hawa nafsu yang ada. Kemudian kita baca juga hadis berikutnya yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan di sini oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan hadisnya ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW di situ bersabda, "Thalathun munjiat wa thalathun muhlikat." Ada tiga hal yang menyelamatkan, dan juga tiga hal yang membinasakan. Tiga hal yang menyelamatkan, juga tiga hal yang membinasakan. Fa'ammal munjiat, adapun yang menyelamatkan yang tiga tadi, taqwallahu fis sirri wal alaniyah, satu, wal qawlu bil haqqi fir ridha was sakhati, dua, kemudian wal qasdu fil faqri wal ghina. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala baik ketika sendiri maupun ketika bersama orang lain.
Fisirri, dalam keadaan sir, ya tentu menyendiri ya. Wal alaniyah, maknanya ketika berada di tengah-tengah orang ramai. Ini berarti takwa di mana saja tempat berada, baik ketika sepi maupun ketika ramai. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menyendiri, ketika dalam keadaan sepi, atau dalam keadaan bersama orang lain, atau dalam keadaan ramai. Ya tentu ini sangat-sangat kita dituntut. Kalau tidak, maka seorang itu ya tentu akan menjadi orang yang munafik. Ketika sendiri dia bermaksiat, ketika ada orang Masya Allah nampak khusyuk luar biasa, menangis, meraung-raung ketika berdoa, rupanya ada yang mengaminkannya di belakang. Tapi kalau tidak ada yang mengaminkannya, doanya itu sangat-sangat ringkas. Sudahlah, Rabbana atina fid dunya, juga sepujagat gitu kan. Nah itu kalau dia sendiri. Tapi kalau ada yang mengaminkannya, oh itu dah Rabbana yang lain tuh yang apabila diketahui maknanya mungkin tidak aminkan si jamaahnya, saking panjangnya doanya. Gitu. Gimana kalau imamnya dibilang Allahumma zawwij gitu kan, yang akhirnya yang perempuan ya pastilah menolak kan, supaya karena keumuman doa tersebut itu suami-suami mereka di situ kan, untuk didoakan kawin lagi misalnya. Tapi karena dia tidak paham, luar biasa, amin, amin katanya. Poinnya yang berdoa itu menjadi imam insya Allah. Ketika banyak yang mengaminkan, banyak jamaahnya, luar biasa, meraung-raung doanya. Begitu kan, lebih panjang doanya malahan daripada ayat yang dibaca di sholatnya. Nah, tapi ketika sendiri, udahlah, sedikit-sedikit doanya. Begitu kan, dengan alasan, ada-adalah, nanti ada kerjaan, ada tugas, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan membaca ayat Al-Quran, luar biasa. Ya, ketika jadi imam, Masya Allah, luar biasa. Tersendat-sendat bacaan Qurannya. Kenapa? Karena menangis. Kan? Karena menangis. Susah untuk dilanjutkan ayatnya. Kenapa? Karena dia bersedih. Gitu kan? Bersedih. Tapi ketika dia baca sendiri, gitu, tidak pernah sedih-sedih, begitu kan? Langsung saja dia baca cepat-cepat, gitu ah. Nah, gitu. Ala kulli hal, ini menunjukkan bahwasanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, ini adalah yang menyelamatkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-qaulu bil haqqi fir ridha was sakhat. Yaitu ucapan, berbicara kebenaran itu dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan emosi. Dalam keadaan ridha, ya, yaitu ridha maknanya tenang. Kemudian as-sakhat maknanya ini adalah marah, emosi. Dan ini adalah keselamatan, kata Nabi SAW, dan ini faktanya benar. Dan sedikit di antara kita yang mampu. Sebab itulah apapun hal-hal yang mempengaruhi kejiwaan, maka seorang hakim itu tidak boleh menghakimi dalam posisi demikian. Nah, jadi kata Nabi SAW itu kan tidak boleh hakim itu menjadi hakim ketika dia marah, ketika dia emosi. Karena nanti hukumannya lain. Begitu juga dia dalam keadaan terlalu bergembira. Itu juga bermasalah. Nah, ini poinnya yang kedua yang menyelamatkan ini adalah berbicara al-haq, benar gitu, dalam keadaan tenang, begitu ya. Posisi normal, tidaklah terlalu berbahagia, tidak terlalu posisi normal, dan juga posisi dalam keadaan tidak normal, dalam posisi emosi. Nah, ini mampu dia berbicara benar, begitu ya. Nah, ini termasuk daripada keselamatan. Nah, karena kalau dia ketika tenang saja dia mampu berbicara benar, ketika dia tidak tenang udah macam-macam ucapannya, ini berarti ya lawan daripada keselamatan adalah ya tentu ketidakselamatan. Kemudian wal qasdu fil faqri wal ghina. Kita tidak panjang ya tentu syarah hadis ini, cuma untuk memperjelas saja. Wal qasdu fil faqri, al qasdu maknanya tengah-tengah. Maknanya tengah-tengah. Fil ghina wal faqr, dalam keadaan kaya dan juga dalam keadaan miskin. Maksudnya tengah-tengah artinya apa? Tengah-tengah ini tidak boros ya, tengah-tengah ini. Tengah-tengah. Baik ketika dia memiliki harta maupun ketika dia miskin tidak memiliki harta. Nah, ini juga ya sedikit di antara kita yang mampu gitu kan. Ya, ketika dia kaya, memiliki harta, ya sudahlah qada yang dahulu kita masa-masa susah gitu kan. Masa-masa susah gitu, susah kita beli telur gitu kan. Sekarang udah ada
udah ada uang, berterai-terai telurnya yang dibeli. Padahal kan mubazir jadinya, contoh ringan lah ya. Jadi apapun itu dalam keadaan kaya lah, ada uang lah, tidak ada uang, tetap itu al-qasdu, menengah, tengah-tengah dia, tidaklah boros, tengah-tengah tidaklah boros dia. Jadi semua dalam keadaan apapun mau dia berinfak, itu pun dia lihat keadaan-keadaan tengah-tengah dan seterusnya. Apalagi dia berbelanja yang terkait dengan dunia dan seterusnya. Jadi al-qasdu fil faqri wal ghina. Berarti 3 yang menyelamatkan sudah selesai ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan yang 3 yang menyelamatkan. Kita ulangi, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi dan juga dalam keadaan ramai. Kemudian mampu mengucapkan kebenaran baik dalam keadaan jiwa normal maupun jiwa yang tidak normal, emosi dan seterusnya. Kemudian selanjutnya al-qasdu, yaitu tetap tengah, tidak boros, baik ketika memiliki harta maupun ketika tidak memiliki harta. Kemudian wa ammal muhlikat, adapun 3 hal yang yang membinasakan, fahawan muttaba, yaitu yang pertama kali disebut Nabi SAW topik kita ini, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Kan dari awal tadi kita sebutkan hawa nafsu, keinginan, prasangka, itu pada dasarnya tergantung orangnya ya. Kalau digunakan pada tempatnya, maka dia benar. Tapi kalau dia diikuti saja tanpa ada batasan, ya tentu tidak benar jadinya. Oleh itu dimasukkan oleh Nabi SAW hawan muttaba, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Berarti ada hawa nafsu yang tidak diikuti. Ya memang semua kita kalau makan memang tanpa nafsu. Kan? Kemudian kemana saja kita mau beli ini, kita mau itu, kan ada keinginan. Maka keinginan itu adalah hawa nafsu itu pada dasarnya. Cuma masalahnya adalah ketika hawa nafsu ini tanpa batas. Allah sudah batasi, ini tidak boleh, masih juga dilakukan, ya berarti itu masuk ke dalam hawa nafsu yang muttaba, yang selalu diikuti. Ini sudah jelas dalilnya, ini sudah jelas ulama-ulama salaf seperti ini, sudah jelas. Masih juga dilanggarnya, berarti hawan muttaba. Jadi semua jenis pelanggaran-pelanggaran, mau berat lah, mau ringan lah, mau dosa besar lah, mau dosa kecil lah, kalau diikuti maka itu kategori hawan muttaba. Maka ini yang pertama disebut oleh Nabi SAW sebagai sifat atau sebagai hal yang menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Ya, biasanya tartib atau penyebutan urutan-urutan itu yang paling dahsyat, biasanya yang paling disebut di pertama, yang namanya juara kan. Mana ada juara 10 kemudian dia yang paling top. Nah, itu biasanya yang paling top itu yang paling pertama lah. Maka ini yang paling dahsyat, ini yang paling pertama ini. Fahawan muttaba. Jadi hawa nafsu yang diikuti. Lalu kemudian wasyuhun muta'. Syuh yaitu bakhil, tapi asyad min bukhul. Lebih daripada, kalau bukhul kan pelit ya. Maka syuh ini adalah pelit yang lebih. Kalau bukhul itu biasanya pelit kepada orang lain. Tapi kalau syuh ini tidak hanya orang lain dia pelit, tapi dirinya sendiri pun dia pelit. Itu namanya syuh. Oleh karena itu syuhun muta'. Sifat pelit yang dia ikuti, yang dia tidak bisa kawal. Ya, boleh apa tidak orang itu mengawal atau tidak mengikuti sifat pelitnya? Ya boleh, dengan latihan. Sebab itulah orang-orang yang ada unsur-unsur sifat pelitnya itu jangan sampai diikuti, jangan sampai tunduk kepada sifat tersebut. Kalau tidak, maka dia akan senantiasa menjadi sifat yang melekat pada dirinya. Kan kita pernah bahas ya terkait dengan sifat. Ada istilah sifat jibilli, ada istilah sifat muktasab. Sifat jibilli adalah sifat yang memang sudah ada melekat dalam dirinya. Sejak lahir itu jibilli, sifat yang
sudah melekatlah pada dirinya, sehingga dia sejak kecil dia dermawan. Sejak kecil dia dermawan. Sejak kecil dia tidak emosi. Sejak kecil dia baik. Gitu. Ini kalau udah sejak kecil dia baik, dan maka ini jibili namanya. Sifat bawaan. Sifat bawaan. Kalau sifat bawaan, ini tinggal diperkuat nanti kalau udah besar, karena tidak selamanya sifat bawaan ini sampai besar dia bawa seperti itu. Kan ada kawan yang mempengaruhi, ada lingkungan yang mempengaruhi. Tapi biasanya kalau udah sifat bawaan, itu biasanya lebih mudah lah untuk dia diluruskan, untuk mudah dia untuk memperbaiki diri, karena memang udah ada sifat bawaan dari kecilnya. Itu sifat jibili. Kalau sifat muktasab, sifat yang diusahakan. Muktasab maknanya yang diusahakan. Ya, ada seorang yang memang sejak kecil dia emosi begitu kan, temperamen orangnya, tidak sedikit-dikit marah begitu. Atau seperti bahasan kita sekarang, pelit. Sejak kecil dia memang susah mau keluarkan harta, bagi-bagi ini, bahkan kepada adik-beradiknya pun dia susah untuk bagi-bagi. Pelit. Ya ada demikian. Ya karena itu adalah sifat bawaannya pelit. Tapi itulah fungsi daripada ilmu dan juga petunjuk. Ilmu dan petunjuk. Maka ketika mengetahui ilmu dan juga petunjuk hidayah, maka mana satu yang buruk-buruk itu, walaupun kita melekat pada diri kita, bawaan kita yang buruk-buruk tadi, maka insya Allah kalau kita ada keinginan untuk merubahnya, maka pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Begitu. Ya, seperti halnya sifat pelit ini. Kalau dari bawaannya sifatnya pelit, itu kita ubah dia dengan sifat muktasab, yang diusahakan. Yang diusahakan. Bagaimana cara usahanya? Ya, berdoa agar Allah merubah dirinya. Lalu kemudian latihan. Memberi. Kata hatinya, aduh sayang ini, aduh ada mau pakai ini, ya beri. Awalnya sedikit-dikit lah dulu kan. Lalu kemudian terus memberi. Nanti lama-lama sifat itu akan menjadi melekat pada dirinya. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Oleh sebab itulah tidak ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak dengan kita punya sifat jibili, itu tidak ada. Ya Allah, Engkau yang menciptakan hamba-Mu ini udah sejak awal udah pelit gitu. Tidak ada. Sejak awal udah emosi ini gimana? Susah. Tidak ada. Demikian. Sebab itulah ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya ilmu, hidayah, syariat ini begitu. Sehingga di mata syariat, di sisi syariat kita sama. Kemudian ada orang yang iri ya. Itu kenapa pula Allah bagi dia jibili. Itu kan enak dia jadinya. Ya sudahlah, itu namanya takdir ya. Itu namanya takdir. Allah sudah tentukan begitu kan. Takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita adalah yang zohir-zohir saja. Yang zohir saja, yaitu syariat memerintahkan kita kebaikan, maka kita berbuat baik. Ya belum tentu juga yang bersifat jibili itu baik juga. Belum tentu juga. Jadi poinnya adalah yang kedua, syuhun muta', yaitu pelit. Lalu kemudian wa'ijabul mar'i binafsihi. Ujubnya seorang terhadap dirinya. Ujub, yaitu membanggakan diri terhadap diri sendiri. Ujub. Ini kata Nabi SAW. Kemudian wahya asyadduhunna, dan ujub ini adalah yang paling dahsyat dari antara tiga-tiga ini. Karena yang namanya ujub itu ya sudah masuk di dalamnya mengikuti hawa nafsu ya. Lalu kemudian juga biasanya orang-orang ujub seperti ini adalah pelit, perhitungan dia. Ya kalau ada orang yang memujinya ya baru dah dia loyal ke situ kan. Tapi kalau dia dikasih tambawah seperti ini ya udah sakit jiwa dia. Ya dia tidak bisa tidur lagi. Kalau dipuji-puji ya barulah dia banyak memberi. Tapi kalau dia tidak dipuji, maka dia tidak memberi. Makanya itu kata Nabi SAW di sini, i'jabul mar'i binafsi, yang ketiga ini adalah ujub, bangga diri. Ya. Dan ini adalah yang paling dahsyat. Kenapa? Karena dia mengumpulkan semua-semua itu. Ada pada dirinya mengikuti hawa nafsu, ada pada dirinya pelit dan seterusnya. Ini dia poinnya tentu ada pada hawan muttaba, yaitu hawa nafsu yang diikuti adalah bagian daripada yang membinasakan. Kemudian
Selanjutnya adalah terkait dengan hawa nafsu dan dan dhon. Ini tentu sangat-sangat berbahaya ya bagi semua, ya, tidak hanya orang yang sudah mengenal hidayah, tidak hanya orang yang sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, juga terlebih lagi orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu. Karena selama kita masih hidup, yang sering kita sebutkan, selama itu fitnah-fitnah pasti ada. Fitnah-fitnah masih ada. Jadi senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tentu dijauhkan daripada hawa nafsu ini. Dan kita tentu sudah hafal doa dari Nabi SAW, yaitu juga untuk kita berdoa dengannya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadi minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dinampakkan al-haq, lalu kemudian diberikan rizki, diberikan taufik untuk mengikutinya. Karena kadang orang itu tampak padanya al-haq, kebenaran, ini benar, tapi karena tidak diberikan rizki, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya, ujung-ujungnya dia mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya dia pun menyeleweng, menyimpang daripada kebenaran yang telah tampak pada matanya atau pada di depannya. Begitu juga dengan kebatilan, sudah nampak kebatilan-kebatilan, namun ada sebagian kita yang masih juga melakukannya, dan itu banyak, masih juga melakukannya. Sebetulnya doa kita minta Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebatilan, lalu kemudian memberikan kita rezeki, memberikan kita taufik agar kita bisa menjauhi kebatilan tersebut. Jadi baik kebenaran maupun kebatilan, lagi-lagi kita memerlukan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apabila kebenaran dan untuk menjauhi apabila itu kebatilan. Taib. Untuk masalah yang ke-14 rasanya demikian ya. Rasanya demikian. Jadi oleh karena itu poinnya dalam 14 ini adalah sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa asal atau dasar daripada setiap kesesatan itu adalah ini, ittiba al-hawa wadh-dhann. Asal atau sumber daripada kesesatan itu adalah dua ini, ittiba'ul hawa dan juga dhon, mengikuti hawa nafsu dan prasangka-prasangka. Sehingga beliau menyebutkan di poin 14 ini, seluruh apa yang beliau sebutkan sebelumnya itu adalah bersumber daripada mengikuti hawa nafsu dan mengikuti perasaan, sehingga muncullah kaidah yang di awal tadi, an-nafyu wal itsbat, yaitu menafikan kebenaran dan juga menetapkan kebatilan yang menurut hawa nafsu dan juga menurut prasangka-prasangka mereka. Lalu kemudian poin yang ke-15 rasanya kita pending saja untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.